Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Royhatun Naim. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang surat resmi dan surat pribadi untuk fase D kelas 7. Sebelumnya saya akan membacakan capaian pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks visual dan audiovisual. Dan untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami surat pribadi dan surat resmi melalui media visual maupun audiovisual. Baik, langsung saja ke materi tentang surat resmi. Di sini saya mengambil pendapatnya Semi yang mengatakan bahwa surat resmi adalah surat yang menyangkut kedinasan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti jabatan, kantor, organisasi, dan dikirimkan kepada siapa saja, baik perorangan, kantor, organisasi, atau jabatan lainnya. Dan bahasa yang digunakan dalam surat resmi ini lebih mudah dibandingkan surat pribadi, karena surat resmi ini tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele. Gaya bahasanya itu singkat, jelas, dan polanya itu tetap. Kemudian ada unsur-unsur surat resmi. Yang pertama ada kepala surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada tanggal surat, yang keempat ada lampiran surat, yang kelima ada perihal surat, yang keenam ada alamat surat, yang ketujuh ada salam pembuka, yang ke-8 ada isi surat, yang ke-9 ada penutup surat, dan yang ke-10 ada identitas pengirim. Bisa dilihat untuk kepala surat itu ditandai dengan nomor 1, untuk nomor surat ditandai dengan nomor 2, itu di situ dituliskan nomornya 08-K-UKS. Kemudian untuk tanggal surat ditandai dengan nomor 3, tanggal pembuatannya yaitu 23 November 2015. Kemudian ada lampiran surat. Lampiran surat berisi satu berkas karena berkasnya cuma satu. Kemudian ada perihal surat. Perihal surat ini berisi tujuan, yaitu permohonan izin. Ya, kemudian ada alamat surat. Alamat surat ada yang terhormat wali murid Sofia Nazila di Tuban. Kemudian ada salam pembuka yang ditujukan dengan nomor 7, mengatakan itu ditulis dengan hormat. Kemudian ada isi surat yang ditandai dengan nomor 8, untuk isinya tentang permohonan izin untuk mengizinkan orang tuanya supaya anak-anaknya bisa mengikuti kegiatan persami pada tanggal 5-6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Kemudian ada penutup surat yang ditandai dengan nomor 9, yaitu tertulis terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir ada identitas pengirim yang ditandai dengan nomor 10, itu tertandatangani Rozik Ahmad Zaini. Kemudian ada pengertian surat pribadi. Di sini saya mengambil pendapat dari Suprapto 2004 halaman 16. Beliau mengatakan bahwa surat pribadi merupakan surat yang dibuat dan dikirim oleh seorang atas nama pribadi, bukan untuk keperluan organisasi, instansi, perusahaan, dan lain-lain. Contoh surat ini adalah surat keluarga, surat antar sahabat, dan surat cinta. Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat pribadi ini bersifat pribadi, santai tetapi juga sopan dan mudah dipahami dan komunikatif. Kemudian ada unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat, yaitu ditandai, di situ tertulis Jakarta 09 September 2016. Kemudian tujuan surat untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta.
Kemudian dilanjutkan dengan salam pembuka yang tertulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada isi surat. Isi surat itu bisa dibaca sendiri. Kemudian ada salam penutup. Salam penutup itu tertulis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir ada identitas pengirim surat, yaitu yang menulis Sinta Bajwa. Salam rindu Sinta Bajwa. Kemudian ada tujuan menulis surat. Yang pertama untuk mengungkapkan perasaan. Perasaan itu diungkapkan melalui surat, menulis surat. Ya. Yang kedua yaitu menyampaikan ide. Dan yang ketiga untuk memohon bantuan. Yang keempat untuk bertukar kabar. Yang kelima untuk menceritakan pengalaman. Dan yang keenam untuk mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ada kata sapaan. Yang pertama kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Ini digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan kerabat, hubungan keluarga seperti ibu, ayah, emas, adik, maupun kakak-kakak. Yang kedua ada kata sapaan berbentuk kata ganti seperti kamu, engkau, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Kemudian ada kata sapaan menunjukkan yang terhormat yang biasanya ditulis di surat-surat, misalnya seperti yang terhormat. Kemudian ada kata sapaan yang diikuti nama, misalnya saudara Izzat, saudara Nuhayati, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.